Ila arwahi ahlal kubur khususon disebut nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, karun-karun kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita muslimin muslimah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nujulahum wa wasi madhulahum birahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alukal ijabah bil barakal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu kita, generasi-generasi penerus kita, mudah-mudahan mereka menjadi generasi yang bertakwa kepada Allah, menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia menjadi orang yang menjadi pemimpin kelak bagi orang-orang yang muttaqin. Juga untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah, baik berupa sakit lahiriah jasmaniah ataupun ruhaniah, dan juga musibah berbagai keadaan baik bencana alam ataupun bencana dalam rumah tangga. Mudah-mudahan Allah segera berikan solusi dengan solusi terbaik yang tidak menimbulkan efek samping lainnya, dan mudah-mudahan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Juga untuk negeri kita, mudah-mudahan dijadikan Allah negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur, negeri yang senantiasa rakyatnya merindukan untuk tetap hidup dalam keadaan aman, damai, sejahtera, dalam keadaan yang senantiasa berbakti mengabdi kepada Allah, senang bergotong royong, senang berkolaborasi untuk bersama-sama membangun kesejahteraan. Untuk para pemimpinnya yang amanah dan adil, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk memimpin dengan penuh keadilan dan dengan penuh kebijaksanaan, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk menghalau berbagai tantangan dan rongrongan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk para pemimpin dan pejabat yang sudah terlanjur menjadi pemimpin dan pejabat, tetapi kelakuannya masih zalim, sering berbohong, sering mengkhianati rakyatnya, amanah yang diberikannya, dan sering mengumbar janji-janji omong-omong kosong. Mudah-mudahan Allah segera gantikan dengan yang lebih baik, dan khusus bagi yang korup, yang mementingkan dirinya, kelompoknya, dan juga golongan serta koalisinya sendiri tanpa dengan mengabaikan kepentingan umum. Mudah-mudahan Allah segera berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, dan mereka segera diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita juga berdoa khusus untuk diri kita masing-masing. Kita bacakan suratul Fatihah, berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita membacanya dengan penuh kehusuan, ikhlas. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan.
Mudah-mudahan Allah jadikan diri-diri kita ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang senantiasa tenang, tentram kalbunya menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, dan senantiasa menjadikan diri-diri kita orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijadikannya orang yang senantiasa gemar menjalin silaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita memanfaatkan media secara arif dan bijaksana, baik media tatap muka langsung ataupun media digital melalui saluran-saluran internet yang kita miliki masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim ini kita dijadikannya mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah dan wasi'ah, dan kita diberikan kesempatan untuk tetap beramal soleh, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surganya Allah berbondong-bondong bersama orang-orang yang menjadi abdinya Allah, ahli ibadah, dijauhkan dari api nerakanya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah wal maghfirah al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan hembusan napas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita. Rasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala demikian sempurna, dan kita mudah-mudahan termasuk yang mensyukuri nikmatnya dan menjauhkan diri dari kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Siapa bersyukur kepadaku, kepada nikmat-nikmat yang diberikanku, kata Allah, maka akan ditambahkan nikmat itu berlipat-lipat ganda. Dan siapa yang kufur, melupakan nikmat, maka azab Allah sungguh sangat pedih. Artinya, jangan kita sepelekan, jangan kita abaikan untuk senantiasa bersyukur, dan jangan sekali-kali kita kufur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
nikmat manakah yang kau dustakan di kota Bandung dari Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamanik kota Bandung dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, rezeki melimpah. Insya Allah mudah-mudahan kita juga dalam keadaan yang gemar untuk berjamaah, terutama kita merasa bahagia untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Silahkan Bapak Ibu yang ada minuman di depannya diminum dulu, air teh manis ditambah dengan madu yang manis. Dek ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini ada bonus madu dan bolu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita insya Allah akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita. Yang akan kita baca adalah surat Al-Hasyr. Surat nomor ke-59 dimulai dari ayat pertama. Ya, surat ini di dalam Al-Quran ditulis atau disimpan di dalam urutan ke-59 dan jumlah ayatnya 24 ayat. Pagi hari ini kita akan baca beberapa ayat pertamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Paling tidak kita niatkan untuk membaca 7 ayat pertama dari surat Al-Hasyr. Kemudian kita juga niatkan untuk pagi hari ini sebagaimana dituliskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Hasyr ini diturunkannya di periode setelah Rasulullah SAW berhijrah. Jadi diturunkannya di periode Madinah dalam 10 tahun terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya surat ini mengandung unsur-unsur yang mengandung bagaimana cara-cara bertata krama, beretika, beradab, membangun peradaban. Kita ingat bahwa surat-surat yang diturunkan di kota Mekah yang disebut surat Makkiyah selama 13 tahun kurang lebih itu menyangkut kebanyakan tentang akidah, tentang bagaimana membangun sebuah mental, membangun sebuah unsur-unsur spiritualitas untuk mengesahkan Allah, meyakinkan manusia bahwa syirik itu bahaya dan hanya tauhid yang akan selamat. Ya. Kemudian di periode Madinah, bagaimana setelahnya bebas dari kesyirikan itu, kemudian hidup untuk mendapat kenyamanan. Jadi yang pertama aman dulu dari kemusyrikan, kemudian nyaman. Nah setelahnya nyaman, nanti sampai indah. Jadi kalau hidup itu Bapak Ibu, yang penting aman dulu. Setelah aman terus nyaman. Setelah nyaman, indah. Ulang halakan aksesoris Bu. Muli anting di dia ait kolor can boga. Punya. Ya Bu ya. Muli dasi nu alus ait saru udah dipakai. Sekarang itu banyak yang begitu Bu. Itu kaditu kadia ujak ajik ubar abar, parbut kerudung, umbak nyen seragam, hari sholat can bisa bacaan anak nyebutnya bacaan Al-Quran belepotan. Ya, banyak yang begitu. Kenapa? Mengutamakan aksesoris. Ini contoh dari pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di periode Mekah 13 tahun lamanya membangun sebuah mental atau spiritualitas tentang keesaan Allah, mentauhidkan Allah. Allahul huwallahu ahad, hanya satu Allah. Jangan ada yang lain, tidak beranak dan tidak diperingatkan, tidak diperanakan, dan Allah maha segala-galanya, maha memberi dan tidak akan ada yang menyaingi dan menandingi. Itu dikuatkan 13 tahun. Setelahnya itu berhijrah ke Madinah. Di Madinah dikuatkan bagaimana cara akidah itu supaya nyaman untuk dilaksanakan. Kebersamaan satu dengan yang lain, perjanjian-perjanjian, dan pada saatnya akan mendapatkan sebuah nuansa keindahan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Demikian penegasan di akhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yuk pagi hari ini kita ke Madinah, Bapak Ibu ya. Insya Allah ya di sana Rasulullah sudah menunggu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada nggak Bapak Ibu yang merasa bahwa Rasulullah sedang menunggu kita? Kadariye, 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 kadariye. Lain 500 perak, Bu, lain. Ya, kadariye, sok solawatan, sok baca solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itulah panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan itu kalau kita melaksanakannya kita ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ulah hitung-hitungan Bu, sholawatan mah 1000 kali kudu ieu, 100 kali kudu kieu, 50 kudu kieu. Eta mah aksesoris Bu. Yang penting mah dari dalam hati kita sebanyak-banyaknya. Wasallimu taslima. Sing lobanya sebanyak-banyaknya. Demikian juga berzikir kepada Allah sing loba zikran katsiran. Tong hitungan. Adapun yang sudah dihitung atau diberikan pedomannya tinggal melaksanakannya. Setelah sholat 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar dan sekali la ilaha illallah. Lebih boleh ya. Tapi lamun sakitu gente eta mah kacida piraku sapoe henteu sakali-kali acan gitu nya. Lain ukur 1000 Pak Dede eta mah baheula anu diserahkeun ke Pak Dede panangan ukur 1000 punya ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga bergabung bersama sahabat-sahabat kita dari Saung Tahfidz Al-Qur'an yang ada di Sumedang. Ini hadir Ibu Is Yuliati bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Cijera ada Kang Iskandar bersama Ibu dan Desi tercinta dan keluarga. Kemudian dari Cirebon daerah apa itu namanya ke arah Sunan Gunung Jati sana ya Kang Ade Priyatna bersama keluarga tercinta. Kemudian dari Cipamokolan ada hadir Kang Ahmad Widyadi di Kota Bandung bersama keluarga. Dari Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Kota Bandung di daerah Jalan Sumur Bandung Kang Indra Gunadi di Radio Kilait FM bersama keluarga besar dan kru Radio Kilait FM Bandung. Kemudian ada Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang Kota Bandung. Alhamdulillah sudah sehat walafiat beliau dan keluarganya. Juga dari Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga besarnya dan ibunda tercinta. Dan juga dari Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Teh Yulianingsih bersama keluarganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, itulah menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan diri ini menjadi lebih baik dari hari kemarin. Ya, dan tentu saja besok insya Allah kita rencanakan lebih baik dari hari ini kalau masih ada umur. Karena kita tidak tahu umur ibu-ibu mau mendahului saya atau saya belakangan ibu-ibu mendahului. Alhamdulillah ikhlas Bapak Ibu ya. Nah, baik kita lanjutkan ngaji kita unggal dinten disebutnya jinten. Ngaji na unggal dinten. Jadi lamun teu unggal dinten lain jinten. Jinlong. Jinten mah unggal dinten, kalau jinlong ngajinya belong. Nah, insya Allah ya. Beda Bu unggal dinten dengan yang belang-belong. Ibu wae mun digawe terus-terusan unggal dinten jeung belang-belong, beda kan gajina. Gitu Bu. Ya, nggak gampang memahaminya. Lalu dikaitkan dengan gaji, dengan sembako, cepet ibu-ibu Bu. Ya, namun sembako dirintin tahun dia 1 juta Bu. Maju itu 1 juta, lain urusan kuring ya temannya punya. Berhentilah menjadi mental pengemis, menjadilah mental pebisnis yang senantiasa hari ini kalau bisa lebih baik dari kemarin dan besok kalau lebih baik dari hari ini. Yuk kita baca surat Al-Hasyr mulai ayat ke-1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Sudah ketemu Bapak Ibu, surat Al-Hasyr, surat ke-59. Kita akan mulai dari ayat pertama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحصر والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول وظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله يخرجوا وظنوا أنهم أنتم وصولهم من الله مانعتهم خصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أنهم رسولهم من الله وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فَجَرَفَ في قلوبهم ويحجرونهم بأيديهم يخربون وأيديهم بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولولا أن كتب الله عليهم لعذبهم في الدنيا الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار في الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله
يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أو أصولها تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخرج الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. وما أنفع رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ورقاب. ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. وَأَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين ya, ulangi ya. Walillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. فلله وللرسول وذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وابن السبيل كي لا يكون ودولة بين الأغنياء منكم آياكم وما الرسول آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه واتقوا فانتهوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma arhamna bil Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Al-Quran dan apa yang sudah kita baca, yang baiknya, yang benarnya, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal soleh kita masing-masing, dan yang salahnya kita tentunya berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri-diri kita dihampura dosa kesalahan bacaan Al-Quran, baik sengaja, tidak sengaja, kekurangan ilmu ataupun karena kondisi, kan karena kemungkinan terjadi kesalahan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Setelahnya kita membaca, kita juga ingin memahami, dan cara kita memahami, kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Spanyol. Ya, separuhnya nyolong. Ya, ya bahasa Spanyol, separuhnya nyolong, nyolong sana, nyolong sini. Jadi 7 ayat yang sudah kita baca, apa maknanya? Mudah-mudahan kita bisa mengambil maknanya, kemudian kita juga bisa mengamalkannya dan menikmatinya, serta kita menyebarluaskan kepada yang lainnya. Mari kita mulai dari ayat pertama. Bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari azab yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hei orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah akan mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat adalah azab neraka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Jadi di dalam ayat pertama dan sampai kelima ini menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang dalam hal ini divonis untuk keluar dari kota Madinah karena telah berkhianat,
yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang munafik. Kemudian mereka ada yang bandel tidak mau keluar, akhirnya merasakan azab, dan ketika diputuskan untuk keluar dari kota Madinah, dibakarlah semua yang namanya rumah-rumah mereka. Dibakar sendiri ataupun dibakar oleh orang-orang yang beriman. Bandung lautan api, bulan Maret, ini mah Madinah lautan api. Nah, gitu Bapak Ibu, pernah terjadi ya, untuk mengusir orang-orang yang tidak mengikuti apa yang disepakati antara Rasul dengan mereka yang tidak mau beriman. Juga bagi para fukoro yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta mereka karena mereka mencari karunia Allah dan keriduannya